Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Apa kabar hari ini adik-adik? Ya, semoga adik-adik hari ini kabarnya selalu dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adik-adik, hari ini berjumpa lagi bersama saya Pak Rohman. Kita akan belajar tentang matematika. Ya, matematika ini materinya yaitu materi pecahan, ya. Materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Ya, adik-adik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya adik-adik berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, selesai. Nah, adik-adik, seperti apa materinya? Mari kita simak video berikut ini. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pada persen. Nah, yang pertama yaitu kita belajar penjumlahan persen. Nah, seperti apa penjumlahan persen? Pak Guru langsung ke contoh soal. Yang pertama yaitu misalkan 27% tambah 40% sama dengan kita menggunakan cara penjumlahan seperti biasanya ya. Nah, kita tulis 27% ditambah 40%. Nah, kita jumlahkan saja. Persen, persen dan persen, maka persen turun. Ya. 7 ditambah 0 sama dengan 7. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, hasilnya adalah 67%. Jadi 27% ditambah 40% yaitu jawabannya 67%. Mudah kan adik-adik? Ya. Jika adik-adik menguasai penjumlahan biasa, pasti adik-adik mampu memahaminya. Soal yang nomor 2. 0,45% ditambah 2,4%. Nah, oh ya, adik-adik, jadi soal yang kedua ini 0,45% ditambah 2,4%. Nah, Pak Guru ingatkan kembali, pembacaan desimal seperti ini kita baca 45 ya, bukan 45. Oke, lanjut. 0,45% ditambah 2,4%. Nah, jadi adik-adik penulisannya seperti ini ya. Komanya harus sejajar, lurus. Ini Pak Guru sudah jelaskan pertemuan sebelumnya pada pecahan desimal. Nah, sekarang kita operasikan saja, jumlahkan persen, persen, 5 tambah, karena di sini ada maka 5 turun. 4 ditambah 4 sama dengan 8, nah, koma turun. 0 ditambah 2 sama dengan 2, maka 0,45% ditambah 2,4%, maka hasilnya yaitu 2,85%. Nah, mudahkan adik-adik caranya? Nah, selanjutnya yaitu contoh soal yang nomor 3. 0,20 ditambah 25%. Nah, ini di sini pecahan desimal, di sini persen. Gimana caranya? Yaitu kita ubah dulu pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. Nah, 0,20. Kita lihat 0,20. Di belakang koma ini ada berapa angka ya? Ada, kita hitung ya. 1, 2. Nah, kalau 2 angka berarti per berapa? Ya, good per 100. Jadi 20 per 100. Jadi mengikuti koma ya. Pak Guru sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Jika desimal satu angka di belakang koma itu per 10. Kalau dua angka di belakang koma per 100, tiga angka di belakang koma per 1000 dan seterusnya. Nah, di sini dua angka di belakang koma, jadi 20 per 100 ditambah 25%. 25% itu sama dengan berapa ya? Ya, persen itu sama dengan per 100. Maka 25 sama dengan 25% itu sama dengan 25 per 100. Nah, ketika kita sudah dapatkan pecahan biasa seperti ini, kita operasikan saja. Karena penyebutnya sudah sama, maka penyebutnya lagi
kita tidak usah samakan lagi, kita langsung dijumlahkan saja pembilangnya, maka 20 ditambah 25. Oke, 20 ditambah 25. 20 tambah 25 berapa? Ya, 45. Good. Karena penyebutnya sudah sama, maka 45 kita tulis per 100 karena penyebutnya sudah sama ya. Nah, 45 per 100 itu sama dengan 45%. Ya. Mudah kan adik-adik? Karena 100 per 100 itu sama dengan persen. Kalau kita ubah ke pecahan persen, maka 45 per 100 sama dengan 45%. Nah, adik-adik, jika kita tadi belajar tentang penjumlahan, maka selanjutnya kita akan belajar pengurangan pada persen. Nah, kita langsung saja ke contoh soal ya adik-adik. Soal nomor 1, contoh soal nomor 1, misalkan jika adik-adik mendapat soal seperti ini, 78% dikurang 36%. Nah, caranya sangat mudah ya adik-adik. Jika adik-adik menguasai pengurangan bersusun, maka adik-adik mudah dalam mengerjakannya. Kita tulis terlebih dahulu 78% dikurang 36%. Maka ketika kita sudah tuliskan seperti ini, kita operasikan saja. Persen dikurang persen sama dengan persen. 8 dikurang 6 sama dengan 2. 7 dikurang 3 sama dengan berapa? Ya, good, 4. Nah, maka 78% dikurang 36% adalah 42%. Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. 6,73% dikurang 4,5%. Nah, kita tulis ya, seperti cara pengerjaannya sama yang kayak di atas. Tapi ada perbedaan sedikit karena ini desimal. Sebelumnya Pak Guru sudah jelaskan ya, penjumlahan dan pengurangan pada desimal. Kita tulis lebih dahulu. 6,73% dikurang 4,5%. Nah, persen dikurang persen sama dengan persen. 3 dikurang, karena di sini tiada angka, maka 3 turun ya. Sekarang 7. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Nah, koma dikurang koma sama dengan koma, turun koma. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Nah, jadi jawabannya adalah 2,23. Nah, Pak Guru ingatkan kembali ya, ketika penulisan desimal begini, pengurangannya, kita harus sejajarkan koma ya. Contohnya seperti ini. Nah, 6,73 dengan 4,5 ya. Walaupun angka sebelahnya kosong, itu tidak masalah. Akan tetapi kita sejajarkan komanya terlebih dahulu. Oke? Nah, mudah kan adik-adik caranya? Ya, mudah. Nah, adik-adik, sekarang lanjut ke contoh soal nomor 3. Nah, jika adik-adik mendapati soal seperti ini, 0,75 dikurang 15%. Ini hanya pecahan desimal, tidak ada persennya. Sedangkan yang kedua ini pecahan, ini persen. Nah, sekarang gimana caranya? Ya, caranya sangat mudah. Yang pertama, desimal ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, 0,75. Berapa angka di belakang koma? Kita lihat ya, ada berapa angka di belakang koma? 1, 2. Ada 2 angka di belakang koma. Pak Guru sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, jika 2 angka di belakang koma pada persen sama dengan per 100, maka 0,75 sama dengan 75 per 100. Nah, jika 1 angka di belakang koma berarti per 10. Jika 2 angka per 100. 3 angka per 1000 dan seterusnya. Mudah kan adik-adik? Sekarang dikurang 15%. Nah, 15% ini kita ubah juga ke pecahan biasa. Caranya seperti apa? Persen itu sama dengan per 100. Nah, kalau 15% itu sama dengan 15 per 100. Nah, mudah kan adik-adik? Jika sudah kita dapati seperti ini, maka kita lihat penyebutnya. Nah, jika penyebutnya sama, maka
kita jumlahkan atau kita kurangkan saja pembilangnya atau kita operasikan pembilangnya. 75 dikurang berapa? 15. Maka 75 dikurang 15 sama dengan 60. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka di sini 60 per 100. Karena penyebut tidak dioperasikan ya. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tulis 60 per 100. Nah, ini jawabannya. Nah, bagaimana caranya kita ubah ke persen? Nah, 60 per 100 ini kita ubah ke persen. Nah, persen itu adik-adik sama dengan per 100 ya. Sama dengan per 100. Persen itu sama dengan per 100. Maka 60 per 100 ini kita ubah ke persen. Nah, ini per 100. Jadi 60 kita langsung saja jadikan 60 persen. Karena persen itu sama dengan per 100. Jadi ini sudah per 100. Jadi di sini 60 persen. 60 per 100 sama dengan 60 persen. Nah, mudah kan caranya adik-adik? Nah, jika adik-adik memahami konsepnya, pasti adik-adik mudah ya. Nah, sebelumnya Pak Guru, pertemuan sebelumnya ini Pak Guru sudah jelaskan bagaimana mengubah persen. Jadi pasti adik-adik mudah dalam memahaminya. Nah, adik-adik, selanjutnya Pak Guru ada tugas atau oleh-oleh masa depan buat kalian. Jadi di sini tugas atau oleh-oleh masa depannya ada 5 ya, ada 5 nomor. Ini not 2, 3, 4, 5. Caranya sangat mudah. Jadi adik-adik tinggal menjeda videonya atau berhentikan dulu videonya. Kemudian adik-adik catat soalnya, kemudian adik-adik kerjakan ya. Ini sangat mudah, Pak Guru yakin dan percaya adik-adik pasti bisa mengerjakannya. Oke, terima kasih. Nah, itulah materi yang sudah kita pelajari hari ini adik-adik. Mudah kan materinya? Ya, Pak Guru yakin dan percaya adik-adik pasti mudah dalam memahaminya. Karena adik-adik sangatlah smart, hebat, dan calon penerus generasi bangsa. Oke adik-adik, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Pak Guru dalam keadaan COVID seperti ini berpesan adik-adik tetap stay at home dan adik-adik jangan pernah melupakan ibadah. Karena ibadah adalah kunci dari agama. Oke adik-adik, kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.